Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Tuhan Yesus baik, amin. Senang sekali boleh kembali ada di tengah-tengah gereja ini, jemaat yang luar biasa, jemaat yang saya rindukan, jemaat yang saya kasihi. Hari ini kita akan masuk di dalam minggu yang terakhir, dalam bulan Juni ini kita akan membahas tentang tema keluarga. Dan hari ini saya diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Bapak Ibu Gembala Saudara dengan satu tema yang berbicara tentang the family's role in the mission of God. Peran keluarga di dalam misi Tuhan. Saudara, keluarga ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali di mata Tuhan. Karena keluarga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan sebelum ada pemerintahan, sebelum ada sekolah, sebelum ada lembaga apapun yang ada di muka bumi ini. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Amin. Kenapa Tuhan ciptakan keluarga? Karena Allah punya kepentingan dengan keluarga. Allah punya misi dengan keluarga. Allah punya target dengan keluarga. Dan siapa keluarga itu? Saudara dan saya ini bagian dari keluarga Allah, amin. Dan sebagai bagian dari keluarga Allah kita punya tugas, kita punya tanggung jawab, kita punya beban untuk ambil bagian dalam keluarga Allah. Karena kenapa? Makanya keluarga itu istimewa, karena keluarga itu sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Coba buka Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ini adalah cerita tentang Abram bersama dengan keluarganya yang dipakai oleh Tuhan menjadi permulaan daripada misi Allah itu dimulai. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini. Saudara, saya membagi khotbah sepanjang hari ini. Tema kita hari ini the family roles in the mission of God, itu saya bagi menjadi 4 bagian. Tadi di sesi yang pertama saya berbicara tentang keluarga dan misi Tuhan. Dan 3 yang berikutnya ini ibadah di ini dan di ibadah sampai nanti yang keempat. Saya akan memberikan contoh-contoh keluarga di dalam Alkitab. Dan kita akan belajar dari keteladanan hidup mereka. Walaupun nanti yang 2 berikutnya itu nama yang kurang terkenal. Nama yang jarang disebut sekali di Alkitab, tetapi sedikit sekali ayat yang ngomong, tapi dengar baik. Mereka punya teladan iman yang luar biasa. Dan ajaibnya lagi 3 keluarga yang hari ini kita akan pelajari bersama ini punya satu berkat. Yang bukan hanya berlaku secara personal atau individu, tetapi karena kesalehan dan ketaatan hidup mereka, maka berkat yang diterima ini berlaku sampai kepada anak cucu. Nah saudara, apa yang paling membahagiakan dalam hidup ini ketika kita bisa lihat generasi kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, amin. Siapa yang merindukan hari ini punya generasi yang dipakai oleh Tuhan? Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan garis bawahi kalimat ini, dan olehmu. Olehmu. Oleh siapa? Abraham. Firman berkata begini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, kita belajar dari panggilan Abraham, maka kita akan temukan 2 hal. Yang pertama, panggilan Abraham itu bersifat personal. Jadi ketika Abraham dipanggil, itu memang panggilan ini panggilan yang eksklusif, panggilan yang khusus, panggilan yang bersifat individu yang ditujukan secara khusus untuk orang yang bernama Abram waktu itu. Nah saudara, siapa Abram? Abram ini berasal dari keluarga kakek moyangnya dan ayahnya itu bernama Terah. Siapa Terah?
Tera itu adalah keluarga penyembah berhala. Artinya keluarga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, keluarga orang kafir, keluarga yang tidak menyembah Tuhan. Nah anehnya kasih karunia Tuhan, nah ini loh kasih karunia, anugerah, grace. Itu tidak didasarkan kepada kebaikan manusia. Tidak didasarkan kepada kehebatan manusia. Sekalipun Abraham ini orang kafir dulunya. Sekalipun Abram, dia belum jadi Abraham, masih Abram. Dia adalah penyembah berhala. Tapi kasih karunia Tuhan, bukan Abram yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Abram. Di sini misi keselamatan terjadi. Tuhan mencari Abram, Tuhan panggil Abram, suruh keluar, dipisahkan dari keluarganya penyembah berhala, kemudian dia suruh tinggalkan semua masa lalunya. Dan dia dipanggil untuk apa? Masuk dalam misi kerajaan Allah. Tapi berkat yang diberikan kepada Abraham ini oleh Tuhan, itu tidak untuk dinikmati oleh Abraham sendiri. Jadi keselamatan itu sifatnya tidak personal. Amin. Keselamatan tuh harus dibagikan. Keselamatan tuh harus diberikan. Jadi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah terima keselamatan, Anda tidak boleh jadi orang yang egois. Itu sebabnya keluarga punya peranan yang sangat penting. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 12 ayat 4 sampai 5. Lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia terima panggilan sendiri ya. Dia terima kasih karunia sendiri. Dia ketemu Tuhan pertama kali sendiri. Tapi apa yang Abraham lakukan? Apa dia egois? Dia simpan keselamatan untuk dirinya sendiri? Tidak. Ternyata Abraham meresponi panggilan Tuhan. Dan dia berangkat bersama dengan keluarganya. Itu sebabnya keluarga punya peran yang sangat penting dalam misi Allah. Kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 4 sampai 5. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5 berkata begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Nih lihat, 75 tahun. Laule. Tidak ada 75 tahun itu masih muda. Laule. Walaupun orang zaman dulu, ya Anda itu tahu kan umurnya orang zaman dulu itu bisa ratusan tahun. Kalau sekarang ngocap, lakcap, wanle. Jikse bonus, pakse anugerah, ciuse mujizat. Sengake wanle. Tapi nek 75 tahun, iku ya pancet laule. Betul ya? Tua, tuwek. Gak ono wong 75 tahun iku strength gak ono saudara. Kecuali anugerah Tuhan. Tapi Abraham memulai panggilannya di usia 75 tahun. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di usia 75 tahun ketika dia dipanggil keluar oleh Tuhan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan semua yang buruk di masa lalu. Panggilan Tuhan jelas, ikut aku, ikut kemana? Gak jelas. Ayo. Siapa yang berani punya iman kayak Abraham? Disuruh Tuhan jalan. Kita ini ditunjuki jalan, suruh jalan aja gak mau jalan. Betul ya? Apalagi gak jelas. Ikut aku kemana? Tempat yang tidak jelas. Alkitab ngomong loh. Tempat yang tidak dituju, gak tahu. Berangkat dari Haran umur 75 tahun. Nah kemudian lihat. Di umur 75 tahun itu apa yang Abraham lakukan? Abraham membawa Sarai, istrinya dan Lot, anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, Abraham ini dibilang orang beriman ini luar biasa. Karena imannya dia betul-betul luar biasa. Dia bisa taat kepada Allah yang baru dia kenal. Yang dia belum pernah kenal sebelumnya. Dia taat. Dan ketika dia taat, ketika dia memilih, memutuskan percaya kepada Tuhan, maka dia tidak egois. Dia ajak keluarganya, dia bawa istrinya, dia bawa keponakannya, berjalan dalam misi Tuhan. Saudara, hari ini bagaimana dengan kita?
Ketika engkau terima keselamatan, ketika engkau terima anugerah dari Tuhan, apakah anugerah itu engkau simpan untuk dirimu sendiri? Ataukah anugerah itu engkau bagikan teristimewa nomor 1 buat keluargamu? Itu sebabnya walaupun panggilan Abraham itu bersifat personal, individu, tapi dampaknya global. Berlakunya memang secara personal, bersifatnya personal, tapi berlakunya secara universal. Melalui Abraham, Tuhan bilang, melaluimu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu artinya buat kita semua adalah sebagai orang yang sudah terima keselamatan, kita tidak boleh egois, kita harus mau ambil bagian dalam misi Tuhan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Saudara nggak usah jauh-jauh ngomong, aku mau menginjil sampai Papua, kadon. Aku mau menginjil sampai Kalimantan pedalaman, sampai ke bangsa-bangsa. Tunggu dulu Pak, bagus itu cita-cita mulia. Tapi nomor 1 sebelum engkau menginjil ke bangsa-bangsa, pertanyaan saya sederhana. Sengono ndek sebelahmu, anakmu, bojomu, dulurmu, wis selamat apa belum? Ngapain ngurusin Papua? Ngapain ngurusi yang lainnya? Penginjilan pertama kali harus dimulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah yang paling dekat dengan dirimu, yaitu dengan siapa? Keluarga. Apakah tidak boleh menginjil ke Papua, ke bangsa-bangsa? Silakan, lakukan, itu bagus. Tapi nomor 1 jangan lupa untuk menginjili terlebih dahulu, menyelamatkan keluargamu terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan atas keluarga. Tuhan itu bukan hanya ingin menyelamatkan kita secara personal, bukan hanya ingin menyelamatkan kita secara pribadi, tapi Tuhan mau selamatkan keluarga. Buka Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Saya akan review cepat saja untuk yang pertama supaya Anda bisa mengikuti. Setelah itu kita akan masuk ke topik kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jelas ya, engkau selamat tapi bukan engkau sendiri. Harus apa? Engkau dan seisi rumahmu. Saudara, adalah sangat menyedihkan kalau Anda bisa bawa jiwa untuk Tuhan, kalau Anda bisa selamatkan orang lain untuk Tuhan, Anda bisa selamatkan bangsa-bangsa untuk Tuhan, tapi engkau tidak menyelamatkan keluargamu untuk Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Karena Alkitab berkata keselamatan itu bukan cuma engkau yang diselamatkan, tapi engkau dan seluruh keluargamu. Jadi kalau hari ini masih ada anggota keluargamu yang belum selamat, itu PR-mu, itu tugasmu, itu beban doamu. Sebelum engkau berdoa, Tuhan pakai aku selamatkan bangsa-bangsa, terlebih dahulu doa, pakai aku selamatkan keluargaku. Nuh diselamatkan beserta dengan keluarganya. Panggilan Nuh sendiri. Tuhan tidak pernah bicara dengan istri Nuh. Tuhan tidak pernah bicara dengan anak-anak Nuh. Tapi Nuh diselamatkan tidak sendiri. Nuh bawa keluarganya. Rahab yang ketemu dengan murid Tuhan. Yang ketemu dengan pasukan waktu itu adalah Rahab. Siapa Rahab? Seorang pelacur. Keselamatan itu tidak memandang keberadaan saudara. Kenapa? Keselamatan itu kasih karunia. Keselamatan itu anugerah. Apa arti anugerah? Sesuatu yang kau tidak layak terima, tapi Tuhan kasih buat engkau, itu anugerah. Maka keselamatan tidak boleh dinikmati sendiri. Keselamatan harus dibagi-bagi karena keselamatan adalah anugerah. Rahab, cuman Rahab yang bicara dengan utusan tentara yang diutus ke sana. Dan tentara itu berjanji, karena kamu sudah tolong aku, maka aku akan selamatkan kamu. Dan Rahab ngomong apa? Jangan cuma aku, keluargaku juga. Saudara, hari ini
rindukah engkau memiliki keluarga yang diselamatkan? Jangan pernah puas kalau baru hanya engkau yang kenal Yesus. Saudara, saya ini lahir dari keluarga mama Kristen cinta Tuhan. Tapi dia menikah dengan seorang suami. Papa saya itu bukan orang ateis. Orang ateis itu tidak percaya Tuhan. Tapi papa saya itu seorang agnostik. Agnostik itu dia percaya Tuhan, percaya ada Tuhan, tapi nggak percaya sama agama. Jadi sekalipun dia percaya kepada Tuhan, dia nggak mau terima Yesus karena buat dia Yesus itu identik dengan apa? Kekristenan. Tapi apa yang dilakukan oleh mama saya? Dia tahu, dia rindu satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Yang dia lakukan adalah apa? Dia bersikap baik, dia melakukan yang baik, dia mengerjakan yang baik. Maka hari ini subtema yang saya pilih adalah keluarga teladan. Bagaimana engkau harus bisa jadi ambil bagian dalam misi Tuhan. Mau tidak mau, kesaksian hidupmu, teladan hidupmu, gaya hidupmu. Tadi pagi saya sudah ngomong, Genesis sudah memutuskan menjadi gereja yang berwarna, beraliran gospel atau injili. Itu bagus karena Anda dibawa untuk mengenal Injil yang murni. Tapi dengar, gospel bukan cuman pengetahuan. Gospel bukan cuman teori. Jangan cuman teologiamu yang ditinggikan. Tapi gospel paling penting berbicara tentang hidup. Apakah hidupmu itu sudah mencerminkan kasih Kristus? Apakah melalui engkau orang lain lihat Tuhan? Saudara menikah itu gak gampang. Menikah itu susah. Saya tadi sudah berkata dalam ibadah yang pertama, semua dengar semua. Yang engkau lakukan semasa pacaran itu cuman masa promosi. Bu, tolong jawab saya jujur. Mana lebih sabar suamimu sekarang sama dulu masih pacaran? Ai, tolong jawab, nggak usah takut sama susu. Sabar mana susu dulu sama sekarang? For that's a chance to win your heart. Bruno Mars, biyen sik pacaran. Nek saiki bedo. Sing langka mek Pastor Isa, pancet. Tak takoki tadi, menikah berapa tahun? 4 tahun, luar biasa. Sik pancet romantis. Pastor Vivi biyen langsing. Gitar Spanyol. Dan bapak-bapak sekarang ini, maaf ya Pak, ojo ngamuk, rodok kurang ajar. Dulu istrimu 47, sekarang 74, ulane sopo? Ulane sopo? Sampai anak papat 5 ulane sopo? Sik njaluk bojo koyok gitar Spanyol, modal Pak, modal. Kecantikan itu mahal Pak, kecantikan itu tidak gratis. Engkau mau istrimu koyok gitar Spanyol, bayari fitness Pak, nge-gym, iku larang Pak. Oke, kalau mau istrimu mukanya kinclong, make up Pak, bayar Pak, bayar. Ojo Anda royal wayane cuman pacaran Pak. Setelah menikah pelit. Tapi itu kan yang terjadi. Wanita itu bisa lembut semasa pacaran. Begitu selesai menikah, apalagi sudah melewati masa 1 tahun. Bulan madu berlalu, tinggal bulan purnama. Yang lembut bak Cinderella bisa berubah jadi singa Yehuda. Singa betina, itu kenyataan. Makanya menikah itu rumit, menikah itu ruwet, menikah itu repot. Kenapa? Menyatukan 2 pribadi yang berbeda. Namanya berbeda itu pasti ada gesekan. Ndak ada pasangan sak romantis takok Pastor Vivita, masih romantis pancet ono bunga. Pancet ono kata-kata cinta. Gegeran gak Pastor? Geger. Aku pisan geger. Mbok kira keluarga pendeta damai sejahtera tidak ada pertengkaran empret lah. Namanya lidah, ya ini Tuhan taruh di satu tempat namanya mulut, betul ya. Mestinya lidah sama gigi kan akur, ya toh. Tapi pernah nggak gigimu nyokot lidahmu? Pernah toh? Disengaja? Enggak,
Tuhan taruh satu tempat sik iso gegeran. Apalagi suami dan istri itu berbeda. Tapi ibarat sendok dan garpu, walaupun beda model, beda bentuk, beda fungsi, kalau disatukan dalam satu piring, belajar berjalan bersama, harmoni. Dan kesaksian-kesaksian hidup inilah, teladan-teladan hidup inilah yang akan menjadi Injil yang berbicara lebih kuat daripada khotbah. Ingat Pak, mimbarmu, mesbahmu itu bukan di sini Pak. Orang yang pintar khotbah di sini belum tentu pintar dalam melakukan firman. Tapi banyak orang yang tidak pintar khotbah lebih pintar bikin firman. Melakukan firman. Cara hidup yang baik. Mimbarmu adalah keluar kamu. Kalau mau khotbah nomor 1, khotbah di rumah. Melalui apa? Bukan cerewet. Nek cerewet gak mempan. Kesaksian hidup. Tingkah laku. Coba buka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, loncat ayat 12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini yang sudah diselamatkan ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan. Setelah Anda dipilih, dijadikan imamat rajani, jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, apa berhenti? Enggak. Tujuan selanjutnya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Baca sama-sama, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari mana? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Papa saya yang gak percaya sama Tuhan Yesus itu, saudara tahu bertobatnya karena apa? Rumah saya itu 10 tahun dibuat gereja, pos PI. Mama saya majelis gereja. Keluarga kami 10 tahun jadi keluarga teladan. Tapi itu enggak bikin papa saya percaya Yesus. Tahu yang bikin dia percaya Yesus? Ketika dia lihat istrinya, seorang perempuan yang berhati mulia. Seorang perempuan saleh yang hidup takut akan Tuhan, mendoakan dia. Saudara, papa saya itu orang yang super pemberani dan pergaulannya dulu koncone mafia paling top di Surabaya, saudara pasti tahulah. Itu koncoy papaku. Jadi papa saya itu jagoan di rumah, jagoan di luar. Tapi tahu yang jagoan kayak gitu takut sama istrinya. Bukan karena mama saya itu kayak singa betina, enggak. Mama saya itu orangnya lemah lembut saudara. Kalau Anda ketemu mama saya, sayangnya mama saya sudah almarhum lah ya. Tapi yang kenal mama saya pasti ngerti. Lemah lembut, sabar, simple, cantik. Cantik di luar, cantik di dalam. Dan Anda tahu seorang perempuan yang lemah lembut itu bisa menobatkan seorang pria yang seperti itu. Papa saya itu good husband, good father. Tapi juga gangster. Makanya saya sering ngomong, kalau saya tidak jadi pendeta, saya pasti jadi pendekar. Kenapa? Nurun teko bapakku. Itu papaku. Dia hidup dengan uang dan kekuasaan, dia punya power sakar PDW sama orang. Dia mau pukul orang, dia mau pukul. Dia mau lakukan apapun, dia lakukan, itu bapakku. Tapi dia takut kepada istrinya. Kenapa? Takut Tuhan. Wanita-wanita dengar baik. Mau ngotbain suamimu, tak kasih tahu jurusnya. Jangan cerewet. Nek cuy pamu tambah puho dek tambah berbeken dek minggat. Ya toh?
Kamu mau pakai julus apa? Gak cerewet, ada lagi wanita itu 2 kutub, nek gak cerewet banget silent treatment. Dengerin Bu, lanang gak mempan mbok silent treatment. Tambah mbok menengno, tambah mbok umbar dek tambah seneng. Sungguhan. Kenapa? Karena buat laki-laki keheningan itu bahagia. Apalagi nek bojone cerewet. Oh bagi dia kalau dia bisa tenang, itu kebahagiaan dan itu berkat buat dia. Maka jangan aneh-aneh. Tadi pagi saya munculkan satu pasangan, coba ditayangkan. Tentang Herbert dan Semira Fisher. Saudara muncul, ya ini. Ini pasangan yang menurut saya kategori top. Apa top? Tua, ompong, peot. Jadi kalau hari ini Anda termasuk kategori pasangan ini, toe puji ya, sudah tua, sudah ompong, sudah peot, gak usah kakean macem. Amin. Gak usah kakean macem. Lihat mereka di tengah-tengah zaman yang begini. Di tengah-tengah zaman di mana pernikahan itu bisa dibikin dengan pesta yang mewah, dengan pesta yang spektakuler, tapi tidak tahan lama. Pestane persiapan setahun dan setahun juga bercerai. Banyak toh sekarang. Tapi lihat pasangan ini. Mereka bertahan menikah berapa lama? 87 tahun. Siapa yang sudah sampai di umur seperti ini? Ada? Gak ada toh? Saya juga baru lihat. Makanya mereka terima penghargaan dari Guinness of Record. Kenapa? 87 tahun. Kita ini menghadiri pernikahan 25 tahun kita. Jami. Aku aja gak sampai pernikahan perak. 20 tahun suamiku almarhum. Saya aja ngomong akhirnya finishing well ya Tuhan ya. Gak sampai pegatan. Iya susah. Tapi lihat. Kita datangi perkawinan 50 tahun. Dahsyat. 87 tahun. Apa rahasianya? Mereka berkata, pernikahan itu bukan pertandingan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau ada di antara kami salah satu yang bersalah atau kami bertengkar, kita cepet-cepetan minta maaf. Saudara cepet-cepetan minta maaf atau lama-lamaan minta maaf? Mikir diri. Jawablah sendiri, gak usah dijawab di sini. Ini rahasia awet. Dan lagi rahasia yang pertama, yang kedua adalah mereka berkata, kita saling mendoakan. Ketika Tuhan dihadirkan dalam rumah tangga, pernikahan awet. Nah sekarang kita akan lihat, kita akan belajar teladan dari tokoh Alkitab. Di sesi ini saya akan bahas satu, yaitu tentang Abraham. Tokoh utama kita sepanjang hari ini, tetapi kita akan melihat di bagian yang lainnya bagaimana ada tokoh-tokoh di Alkitab. Buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita akan belajar dari Abraham. Apa yang kita pelajari dari Abraham? Bagaimana keluarga itu bisa jadi teladan. Bagaimana keluarga itu bisa masuk dalam misi Allah. Ini yang Abraham lakukan. Tidak kompromi dalam hal iman. Ini serius. Saudara, perkawinan itu adalah perjanjian 3 pihak. Anda dengan Tuhan, Anda dengan pasangan, dan Anda dengan keturunan. Setiap pasangan punya tanggung jawab untuk membangun generasi. Generasi apa yang engkau mau bangun dalam masa depanmu? Kebangunan rohani itu terjadi atau tidak? Revival itu terjadi atau tidak terhadap generasi yang selanjutnya? Itu bergantung dari generasi hari ini. Tergantung dari apa? Papa mamanya. Tergantung dari apa? Pernikahan kita. Kalau kita bangun generasi pernikahan yang hancur, maka kita akan cetak generasi yang hancur. Kalau pernikahan kita kacau, kita akan cetak generasi yang kacau. Karena keluarga itu punya peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi. Dan iblis itu serang habis-habisan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu tempat lahirnya generasi. Itu sebabnya Abraham, dia kasih teladan bagi kita. Apa yang dia lakukan dalam membangun keluarganya. Kejadian 24 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Bisa ditayangkan supaya cepat.
Kejadian 24 ayat pertama sampai keempat. Seorang yang sudah menemukan bisa bantu saya baca. Oke, nggak ada yang ketemu, saya ketemu. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua itu dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku, perhatikan ini, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Di bagian ini kita lihat dengan jelas Abraham itu cari mantu. Dan salah satu syarat untuk menjadi mantu Abraham adalah tidak boleh orang Kanaan. Kenapa tidak boleh orang Kanaan? Apa orang Kanaan kurang cantik? Apa orang Kanaan kurang pinter? Apa orang Kanaan kurang hebat? Tidak. Orang Kanaan itu lahir di negeri yang berlimpah susu dan madu. Gizinya bagus, pendidikan bagus, segala-galanya bagus. Tapi apa yang tidak bagus? Orang Kanaan tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham. Itu sebabnya Abraham berkata dengan tegas, jangan cari istri dari perempuan Kanaan. Dia tidak mau kompromi dengan imannya, dia tegakkan di dalam keluarganya. Tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan akibat daripada keputusan Abraham ini apa yang terjadi? Ishak taat, Eliezer hamba yang disuruhnya taat. Dan akibatnya Ishak menikah dengan orang yang sama dengan Abraham. Sama-sama penyembah Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya dalam Kejadian 28. Kejadian 28. Ayatnya yang ke-6 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia memesankannya kepada Yakub, apa katanya? Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Lihat warisan iman dari generasi ke generasi. Abraham tegas, jangan pilih istri yang tidak percaya Tuhan. Turun kepada Ishak. Ishak tegas kepada anak-anaknya, jangan menikah dengan perempuan Kanaan. Saudara, dari mana ini semua bisa terjadi? Dari teladan iman Abraham. Abraham dengan tegas dia mengatakan terang. Coba buka 2 Korintus 6 ayat 14. Terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Itu firman. Firman yang bilang terang dan gelap gak bisa bersatu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah ini? Jelas terang dapat bersatu dengan gelap. Saudara, Abraham dia tidak mau kompromi dengan iman. Masalah iman buat Abraham itu masalah serius. Dan Abraham itu tidak main-main dengan iman. Karena apa? Kalau kita tidak sepadan dalam iman, saya kasih tahu di situ, saya tulis masalah. Kenapa masalah? Saudara, pernikahan itu tidak ada yang cocok. Betul ya? Pernikahan itu terdiri dari 2 orang yang dari gendernya saja tidak cocok. Yang dari gendernya saja berbeda. Yang ada adalah pernikahan itu bisa cocok, kenapa? Dicocok-cocokkan sampai cocok. Betul ya? Tidak ada pernikahan cocok. Kalau engkau menikah dengan seorang laki-laki yang sabar, percayalah
engkau galak, Bu. Percaya deh. Tapi kalau engkau menikah dengan laki-laki yang gagah perkasa, yang strong, pasti yang perempuan low. Saya sama suami itu ibarat rem sama gas, serius. Saya ini gas, saudara. Saya ini kalau kerja, aku gak mikir kaken, melaku sih mikir buri, itu saya. Ya, jadi saya tuh ibarat gas, apa-apa gaspol, sopo reme, bojoku. Kalau Anda tanya sama dia banyak jengkel sama saya. Tapi kalau Anda tanya sama saya juga banyak jengkel sama dia. Kenapa? Aduh kok cek lelet men, yo lanang kok cek lelet men, gak disorong gak melaku. Karena dia sabar, kayak Pastor Risa. Pasti Pastor Vivi yang strong kayak aku. Pasti dia gasnya, iku reme, percayalah. Soalnya Pastor Risa iku panjang sabar. Itu memang Tuhan bikin seperti itu, walaupun yang namanya api sama es itu kalau digatuk gak cocok. Betul ya? Gak cocok ya. Tapi Anda bayangkan kalau pernikahan itu gas kabeh, api kabeh, kobong rumah tangga. Betul? Nek es tok adem, beku. Harus ada api, harus ada es. Justru yang beda kayak gitu tuh loh, disatukan dalam rumah tangga sama Tuhan. Nah yang model begini kalau Anda tidak sepadan, tidak seimbang secara rohani, wow. Geger terus, gonok mari-mari ini. Manusia itu unik saudara. Manusia itu beragam. Wanita sama pria itu beda. Saya kasih contoh sederhana. Saya itu kalau pergi sama ibu-ibunya Genesis aku itu rodok minder. Mindernya ya apa? Kemarin kita pergi Kondang Merak, terakhir kita pergi bareng ya. Nah, jenenge ibu-ibu, ya toh? Lapangan parkirnya ceprat, foto kono, foto kini. Engkau ketemu watu rodok melungker ae lho. Foto, cepret. Ketemu pohon rodok cagake mering, foto. Dan tak kasih tahu fotonya, iku seru. Ibu-ibu Genesis Anda buat saya minder, hilangan kepercayaan diri aku. Aku polos kayak gini. Mereka wis ayu poporan bengesan di tengah pantai yang panas. Cece Deborah koyok Syahrini. Enggo kacamata ireng di tengah panas. Aiwa koyok teng licin. Kacamata irengan. Ai sing ayu iki koyok lijing sia. Lah aku ndelok awakku kok koyok upi abu. Sing ono batukku ireng kena matahari. Ibu-ibu sepot ceklik. Satu titik itu bisa 10 jepretan. Aku sih gak hobi foto kon megol kanan, megol kiri. Ngangkat sikil ngene-ngene. Gemes aku. Wes ngono ditarik-tarik pisan ibu-ibu iki gak perasaan lho. Ayo pastor. Untung Pastor Vivi gak melo. Aku ditarik-tarik pastor. Di mengkojak melayu-melayu ngene kaya modele slow motion ngono iku. Aku sih gak tau lembeng dadi melok lembeng. Iku wedok, Bu, wedok. Ya toh? Coba lanang, mbok ngonokno, wis makon foto dhewe, aku sik males ndelokno. Iku lagi. Pernikahan ndak ada yang cocok, dicocok-cocokkan sampai cocok. Kalau Anda enggak dewasa dalam iman, rungkat, Bu, ruwet. Nanti saudara menyanyikan, kau berbohong, aku pun percaya. Kau lukai, aku pun apa? Lali aku. Ku tak peduli di mana ada cinta yang bodoh menurutku. Terus saudara laporan sama Pastor Vivi. Pastor Vivi, suamiku tuh cuman punya jantung. Dia gak punya hati karena dia tak pakai hati. Aduh. Kalau gak dewasa dalam Tuhan, ngono modele. Ngerti ta? Rame dewe, rebo dewe, geger dewe. Makanya harus jadi pasangan yang sepadan. Jadi kalau punya masalah, coba nek Tuhane bedo-bedo. Tahu Lydia Kandau. Cerai kok sekian puluh tahun baru cerai. Alasannya lucu mana? Gak cocok kok sampai puluhan tahun.
Loh itu loh bukti gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau tidak ada keteladanan, kalau tidak ada yang bayar harga. Firman itu berkata, seorang istri yang saleh dia akan menguduskan suami yang cemar. Seorang suami yang cemar itu bisa menguduskan istri yang cemar. Dari mana? Suami yang saleh menguduskan istri yang cemar. Dari apa? Kalau ada keteladanan hidup. Bu, jangan kompromi sama iman. Jangan kalau ngelihat pasangan cari jodoh buat anak itu, wah meles yang cantik, meles yang soge, gorong tentu, soge wayane pacaran gak pelit. Mari pacaran nih, mari entuk pelit. Akeh sing ngono. Lo teman, akeh. Cari pasangan yang cinta Tuhan. Dan bicara soal iman tuh bukan hanya kompromi soal jodoh tok. Bukan, dalam segala hal. Saudara harus tahu, tidak pernah ada yang namanya pemisahan antara altar, antara yang rohani dengan yang sekuler. Karena kata ibadah yang dipakai di dalam Alkitab itu akar katanya avoda. Avoda itu pengertiannya begini, bisa ditayangkan ya. Avoda itu pengertiannya satu, pekerjaan. 2, ibadah. 3, pelayanan. Avoda itu dari akar kata afat. Afat itu apa? Kerja. Melayani, jadi hamba. Coba buka ayatnya. Keluaran 34 ayat 21. 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Kata bekerja di situ pakai kata apa? Avoda. Sekarang loncat ke Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir. Saya mau tunjukkan aja sama saudara supaya Anda ngerti. Tidak ada pemisahan dunia rohani, dunia sekuler, gak ada. Karena apa? Pekerjaanmu itu pelayananmu. Dan semua yang kau lakukan dalam konteks pelayanan kepada Tuhan, dalam konteks untuk Tuhan, itu ibadahmu. Coba lihat. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan apa? Beribadah. Kata beribadah yang dipakai di sana apa? Avoda. Jadi avoda itu munculnya gantian di Alkitab. Kadang bisa dipakai untuk pekerjaan, kadang bisa dipakai untuk ibadah. Kenapa bisa muncul kata yang sama? Karena ibadah itu hidup kita. Ibadah itu diri kita. Jadi gak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau mau ngomong melayani Tuhan, mulai dari keluarga. Kalau sama suami aja gak bisa melayani, sama istri aja gak bisa melayani, jangan ngomong pelayanan. Mengasihi mulai dari mana? Keluarga. Kalau sama suami gak bisa ngalah, suami sama istri gak bisa ngalah, jangan ngomong punya kasih, pret. Sama mertua gak bisa hormat, terus mau ngomong hormat sama Tuhan yang gak ketok, pret. Semua yang engkau lakukan adalah ibadah. Yuk hari ini kita belajar hidup takut akan Tuhan. Belajar seperti Abraham. Jangan kompromi dengan iman. Dan kalau engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Lihat apa dampaknya. Saudara, saya membuat sebuah penelitian. Dan ini saya ambil dari penelitian seorang pakar, para pakar yang melakukan penelitian selama 5 generasi untuk satu orang. Ya, jadi ada satu pendeta, yang satunya adalah orang ateis. Saya memberi judul di sini kisah 2 warisan. Warisan apa? Warisan keluarga yang diberkati dan kutukan keluarga yang tidak takut Tuhan. Saudara, keluarga yang takut Tuhan, yang punya warisan generasi, itu diwakili oleh seorang yang bernama Jonathan Edwards. Saudara, siapa Jonathan Edwards? Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia punya 11 anak, saudara. Jadi iki pendeta manak terus, saudara. Mungkin dia menggenapi firman, beranak cuculah berkembang biak. Jadi Anda jangan ngerasani pendeta nek metengai jarno lah wis babano. Iki Jonathan Edwards anake 11, ya toh? 11.
Dan dilakukan penelitian terhadap 5 generasi keturunan Jonathan Edwards. Saudara, apa yang ditemukan? Dari hidup seorang yang takut Tuhan selama 5 generasi. Diteliti sebanyak 1.390 kerabat. Ditemukan 1 orang jadi wakil presiden. 3 orang jadi senator USA, 3 orang gubernur, 3 orang wali kota, 14 orang jadi rektor universitas, 30 orang jadi hakim, 60 orang jadi dokter, 65 jadi profesor, 75 orang perwira militer, 80 orang pejabat publik, 310 orang pengacara, 440 orang menjadi misionaris, pendeta dan teolog. Wow, keluarga hebat. Keluarga luar biasa. Sekarang lihat apa yang terjadi dengan keturunan Max Jukes. Seorang ateis, tidak takut Tuhan, menolak Tuhan, hidup sesuka hati, tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat bagaimana hidupnya. Diteliti sama 5 generasi. Dan yang jadi sumber penelitian 1.200 keturunannya. Lihat hasil penelitiannya. Keluarga Jonathan Edwards dikenal sebagai keluarga pendeta yang diurapi Tuhan. Tapi keluarga Max Jukes dikenal sebagai pendeta yang melahirkan 7 pembunuh. Dan semasa hidupnya dia pernah merugikan negara sebesar 1.250.000 US dollar, sekian belas miliar. Dan lihat bagaimana nasib keturunannya. Nomor 1 ditemukan 7 orang pembunuh, 55 orang menjadi korban pelecehan seks, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 100 orang jadi pecandu alkohol, 130 orang narapidana, 190 orang pelacur, 310 orang hidup sebagai gelandangan dan pengemis, 440 orang hidup dalam pesta pora. Berbeda sekali. Hari ini pilihan ada di tanganmu. Generasi seperti apa yang kau bangun? Engkau mau generasi yang punya berkat seperti Jonathan Edwards, yang punya berkat seperti Abraham. Blessingnya karena Abraham, berkat itu sampai kepada segala bangsa. Atau engkau mau seperti Max Jukes yang punya generasi yang mengenaskan. Pilihan ada di tanganmu. Kalau engkau mau setia kepada Tuhan, tidak kompromi dengan iman, engkau akan melihat berkat generasi itu turun atas hidupmu. Tapi kalau engkau tidak hidup takut Tuhan, kutuk generasi itu akan berlaku atas keturunanmu. Mari tutup Alkitabmu, kita hampiri Tuhan. Saya undang tim PAW maju ke depan. Kita akan nyanyi 1 pujian. Sebuah pujian yang jujur, sebuah pengakuan kepada Tuhan bahwa tidak mudah di dalam kita menjalani hidup. Tidak mudah di dalam kita menjalani pernikahan. Pujian ini dilatar belakangi oleh satu cerita keluarga yang ancur-ancuran. Kacau balau, berantakan. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka dipulihkan, mereka mengalami anugerah.